Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Pak Devlit dalam kelas pembelajaran bahasa Ibu. Video pembahasan kita kali ini kita akan belajar tentang kamets dan kamets hatu. Ketika kita belajar tentang tanda-tanda vokal, kita sudah sempat membahas tentang tanda vokal kamets, yaitu tanda vokal yang ditransliterasikan dengan huruf A panjang, ya, yaitu kamets. Jadi tanda seperti ini, ada tanda seperti huruf T kecil, ya, di bawah, ini posisinya di bawah konsonan, dan dia ditransliterasikan dengan A panjang. Tetapi juga ada huruf lain yang disebut dengan kamets hatuf, ya, dia juga memiliki model tanda yang sama, ya. Posisinya juga itu sama, di bawah konsonan yang sama. Dia tidak ada di kiri atau di kanan atau di atas, tetapi dia tepat di bagian bawah dari konsonan. Hanya saja huruf atau tanda vokal kamets hatuf ini kemudian ditransliterasikan dengan O pendek. Jadi ada kamets yang ditransliterasikan A panjang dan kamets hatuf yang ditransliterasikan dengan O pendek. Persoalannya adalah kapankah tanda ini, ya, tanda yang sama ini ditransliterasikan dan dibaca A panjang, dan kapan dia menjadi O pendek? Itu persoalannya, karena kedua vokal tersebut memiliki tanda yang sama, penempatannya pun juga sama. Jadi ini kemudian akan menyulitkan jikalau kita tidak memahami dengan seksama, sehingga kita bisa mengidentifikasi dan bisa membedakan tanda tersebut dibaca al panjang atau dibaca O pendek. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus pahami bahwa tanda kamets itu akan ditransliterasikan dan dibaca kamets hatuf jikalau ketika kamets itu terletak di dalam suku kata yang tertutup tanpa tekanan suara, maka kamets tersebut adalah kamets hatuf. Nah, penjelasan tentang suku kata, baik itu suku kata terbuka maupun suku kata tertutup, ya, linknya ada pada deskripsi video, ya, di bawah ini. Jadi silakan bisa dipelajari sebelum mempelajari kamets hatuf yang sedang saya jelaskan ini. Jadi ketika kamets itu terletak di dalam suku kata yang tertutup tanpa tekanan suara, maka kamets tersebut adalah kamets hatuf, ya. Misalnya kata hokmah, ya. Contoh ini kata hokmah. Perhatikan, ini adalah head. Nah, di sini ada huruf kamets atau tanda kamets, ya. Lalu ini ada kaf, ya. Ini ada swa bisu, ini ada mem, ya. Lalu ini juga ada kamets dan ini ada he, ya. Nah, perhatikan ketika kamets itu terletak di suku kata tertutup, ya, tanpa tekanan suara, maka kamets tersebut berubah menjadi kamets hatuf, atau A panjang tersebut kemudian berubah menjadi O pendek atau kamets hatuf, ya. Misalnya ini, ya, hokmah, ini suku kata tertutup hok, ya, karena ini ada suku kata tertutup itu adalah suku kata yang diakhiri dengan konsonan, ini diakhiri dengan konsonan. Jadi kata hokmah ini terdiri dari dua suku kata, ada kata hok dan juga ma. Nah, karena ini suku kata tertutup hok, ya, karena ada konsonan, maka di dalam suku kata tertutup tersebut kamets ini dibaca O, ya, sehingga bukan dibaca hakma tetapi dibaca hokma. Itu yang pertama. Yang kedua, kamets itu akan ditransliterasikan dan dibaca kamets hatuf, ya, atau A panjang itu akan berubah menjadi O pendek jikalau yang kedua kamets terletak sebelum hatef kamets. Contoh, ya, contoh. Apa itu hatef kamets? Kita sudah belajar tentang hatef kamets ketika kita belajar mengenai swa, tanda swa. Jadi silakan link dari pembelajaran tentang tanda swa saya juga
lampirkan dalam deskripsi video di bawah ini. Silahkan diklik untuk mengetahui apa itu hatif kamets. Nah, hatif kamets sendiri adalah gabungan antara swa dan juga huruf kamets ya. Ini ada di bawah sini ya, ini, dan dia disebut hatif kamets. Ketika kamets itu terletak sebelum hatif kamets, maka kamets tersebut dibaca O ya, O pendek, atau dibaca kamets hatuf. Jadi misalkan ini alef, kemudian ini kamets, lalu ini he, lalu ini adalah hatif kamets. Ini hatif kamets, ada swa dan juga kamets sehingga dibaca hatif kamets. Lalu ini lamek dan ini hirekiot. Baik, karena kamets ini terletak sebelum hatif kamets, maka kamets yang pertama ini dibaca O ya, dibaca O, sehingga kata ini dibaca oholi, oholi, yang berarti kemahku. Oke, bukan aholi ya, bukan aholi tapi oholi. Kenapa harus oholi? Ya ini aturannya. Ketika kamets itu terletak sebelum hatif kamets ya, maka dia dibaca O. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kamets terletak sebelum kamets hatuf yang lain, maka kamets tersebut juga adalah huruf O. Misalkan kata poolka ya, ini ada huruf P ya, kemudian kamets, lalu ini ain ya, kemudian ini juga kamets, lalu ini lamek, ini ada swa bisu, dan juga ini kaf akhir ya, kaf final, dan ini ada tanda kamets ya, kamets juga. Nah, perhatikan, kalau kamets terletak sebelum kamets hatuf yang lain, kamets tersebut juga adalah huruf O. Nah, di sini ada dua kamets yang berurutan ya, dua kamets yang berurutan. Po ini ayin ini ditransliterasikan dengan tanda pemberhentian seperti ini, petik pembuka gitu ya. Nah, ini termasuk suku kata tertutup karena ada konsonan di sini, maka sudah pasti ini adalah kamets hatuf. Nah, kamets yang terletak sebelum kamets hatuf dia juga adalah kamets hatuf, atau kamets yang terletak sebelum kamets hatuf sebelum huruf O dia juga huruf O, sehingga ini baca poolka yang artinya adalah pekerjaanmu. Dan yang keempat, ketika kamets hatuf berada di dua kata berikut ini dalam bentuk jamak ya, yaitu kata syorasim ya, kata syorasim dan juga kodashim ya. Syorasim itu akar-akar artinya, kodashim adalah tempat kudus, tempat-tempat kudus ya, ini bentuk jamak ya. Nah, ini diperhatikan syorasim, kita bisa lihat ya, setiap kali temukan kata ini berarti harus dibaca syorasim ya. Lalu kodasim juga dibaca ya, kodasim, jangan dibaca sarasim ya, atau kadashim tapi syorasim dan kadashim. Oke. Nah, memang dalam perjanjian lama kamets hatuf itu tidak banyak ditemukan. Jadi ketika kasus-kasus seperti ini kita temukan, maka itu bisa menjelaskan kapan kamets tersebut harus dibaca kamets hatuf. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang kamets dan kamets hatuf. Jadi silakan diidentifikasi dengan baik sehingga ketika mentransliterasikannya dan juga membacanya itu tidak salah ya, tidak salah atau tidak keliru ya, karena kamets dan kamets hatuf itu punya tanda yang sama, dan oleh sebab itu ada hal-hal atau ada aturan-aturan tertentu yang kemudian membedakan kapan kamets tersebut dibaca dengan A panjang dan kapan dia dibaca dengan O pendek. Demikian pembelajaran kita dalam video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.